aktivitas kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau lihat teman-teman ya, silahkan yang off kamera silahkan di-on-kan dulu. Saya mau lihat aktivitas teman-teman saat ini. Saya mau lihat kabarnya, kira-kira teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat atau lagi di mana? Ya, silahkan di-on-kan kamera dulu. Ya, silakan. Masih ada beberapa yang belum on kamera, silahkan. Wah, ada yang masih di jalan ini, Ihsan. Hati-hati ya, lagi di jalan. Oke, iya. Silakan di-on-kan kameranya karena saya akan mencoba mengambil gambar ya untuk dokumentasi kita. Nanti saya akan coba berikan ke Kakak Nur untuk dibagikan nanti ketika sesi selesai ya. Saya coba ambil gambar. Siap-siap ya. Yang belum on kamera silahkan di-on-kan kameranya. Oke, siap-siap. Kakak Nur boleh juga membantu untuk mengambil gambar pakai visi kan? 3, 2, 1. Oke, masih ada, saya geser di halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, baik. Saya akan masuk pada sesi kita pada kegiatan Bincang Nalar pada malam hari ini, di mana untuk materi pada saat ini kita akan membahas seputar bagaimana perunggasan saat ini ya, secara umum, dan tentunya nanti saya akan mencoba memperlihatkan, ya saya akan coba share screen ya teman-teman. Share screen-nya sudah kelihatan ya? Jadi untuk tema kita adalah kondisi usaha perunggasan di tengah pandemik COVID-19 ya. Kemudian tadi sudah diperkenalkan sama Dek Nur. Teman-teman nanti boleh panggil saya Dul, boleh panggil Dul lah ya. Nanti ketika misalnya pada saat sesi bincang-bincang, nanti kalau ketika misalnya teman-teman ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, langsung di raise hand ya, atau melalui chat box. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya mau lihat dan saya mau mengukur kira-kira kefokusan teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini seperti apa sih? Ya, saya akan coba perlihatkan. Oh, ini untuk kontak person saya ya. Nah, saya mau lihat reaksinya teman-teman. Silahkan ditulis di dalam chat room ya. Ini pertanyaan pertama. Silahkan teman-teman. Kita belum masuk pada sisi materi ya. Saya mau melihat kefokusan teman-teman sebelum kita masuk pada sisi materi. Pertanyaannya adalah berapakah angka 9 di bilangan antara 0, antara 1 sampai 100? Silahkan ditulis di chat room. Mulai dari sekarang. Ayo. Ayo dihitung. Sudah ada yang menjawab atau belum? Kakak Nur silakan bantu ya ketika misalnya ada yang menjawab. Ayo. Oh, sudah ada yang menjawab. Berapakah angka 9 pada bilangan antara 1 sampai 100? Silahkan tulis pada chat room. Oh, sudah ada yang menjawab? Jawab. Ini sudah ada Kak Widya Fatika 1. Ada 10, 9. Oke, saudara yang menjawab 9, 20, 1, 10. Ini ada yang jawab 11, kemudian 2, 9. Terus ini ada Musdalifah menjawab 20, ada yang menjawab 19. Masih ada?
12, kemudian 1, 11. Oke, sudah menjawab semua ya? Masih ada? Oke, kita jawab sama-sama ya. Berapakah angka 9 pada bilangan antara 1 sampai 100? Silahkan tulis di chat room. Tadi sudah menjawab ya. Kita coba lihat jawabannya. Kira-kira ada berapa sih angka 9 dari interval 1 sampai 100? 1, 2. Muncul? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada? Masih, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke sebelah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Berarti jawabannya ada 20. Ya. Tadi ada yang menjawab 19, ada juga yang sudah benar menjawab 20, ada yang menjawab 1, ya. Berarti yang lain yang belum tepat berarti belum fokus ya. Oke, itu pertanyaan pertama ya sebelum kita masuk. Sekarang pertanyaan kedua ya, masih tentang menilai kefokusan teman-teman. Sudah kelihatan? Jika di Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta, maka Australia beribu kota. Nah, ini pilihan ganda ya. Silahkan ditulis di chat room jawaban mana yang benar. Oke, silahkan dijawab. Ayo teman-teman silahkan dijawab. Silahkan dijawab di chat. Yuk. Oke, sudah ada yang menjawab. Sydney. Ada lagi? Baru 2 ini. Apakah ada lagi A dan C. Wah, ini 2 ini. Ika. Ada lagi? Baru 3 orang ini. Apakah Sydney? A, B, atau C? Silakan. Aku pilih A. Rahmat Hidayatullah pilih A. Oke. Sila pilih Sydney. Ada lagi? Ayo dijawab cepat-cepat. 15 detik lagi ya. Ayo. Oh, ada yang jawab berbeda dari pilihan Canberra. Ada yang jawab A, ada yang jawab Sydney lagi. Terus. A, B, C salah. Wah. Luar biasa ini. Ya, lanjut. Masih ada? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ada yang menjawab Darwin. Wah, ini Iqbal ini jawab Darwin ya. Salah semua pilihan ya. Sudah ada yang menjawab A, menjawab B, menjawab C. Oh, ada yang menjawab D ini. Wah, ini pilihannya D tidak ada. Cuma 3 pilihan saja. Jawaban yang benar adalah, kita lihat sama-sama ya. Apakah sudah kelihatan jawabannya? Itu jawabannya adalah Canberra. Berarti pilihan yang tadi itu tidak ada yang benar ya. Jadi yang memilih Sydney, yang memilih A, B, C berarti belum fokus ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk kepada materi. Ya, siap-siap. Ini kecepatan dan ketepatan saya hanya memberikan waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan di soal terakhir sebelum masuk pada sesi materi. Oke, silakan.
Langsung dijawab, langsung, cepat-cepat. Langsung. Silakan dijawab. Saya garis dulu ya, garis. Oke, ini garis penanda untuk jawaban soal terakhir. Ayo teman-teman, silahkan dijawab. Oh, sudah ada yang menulis? 2 orang? Baru 2 orang? Yang lain belum menjawab? Ayo cepat jawab. 8, 7, 6, 5, 4, Cepat. Oh. 2, 1. Oke. Ini masih ada yang menjawab B.J. Habibie. Wah, luar biasa, pintar. Ya. Luar biasa. Ternyata yang menjawab B.J. Habibie, yang menjawab Habibie ini sepertinya belum fokus. Ini siapa ya yang menjawab ini? 2 orang ini menjawab Habibie. Muhammad Saryat dengan Ika Dian Putri. Wah, sepertinya belum fokus ya. Jadi pertanyaan terakhir ini ya, ini ada beberapa yang saya perlihatkan, ternyata di jawaban nomor 5 itu instruksinya adalah abaikan semua pertanyaan di atas dan silahkan tulis bincang nalar fosil. Kalau teman-teman menjawab dari pertanyaan yang di atas, berarti teman-teman belum fokus ternyata ya. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi materi ya. Tapi sebelumnya saya izin memandu. Kita berdoa dulu ya, semoga untuk kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar ya. Semoga device kita, jaringan kita mendukung untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, saya lanjut pada PowerPoint-nya ya. Saya coba perlihatkan kembali PowerPoint-nya. Sudah kelihatan ya? Masih proses. Oke. Ya, sudah kelihatan, Kak. Ya. Ya, jadi ini secara umum saya akan coba bahas ya, teman-teman. Jadi ketika apa yang saya sampaikan nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silahkan langsung di raise hand ya, atau ditulis di chat box. Nanti kita bahas sama-sama. Yang pertama, mengenai produk hewan atau ternak. Jadi daging itu termasuk jeroan, lemak, kulit, sumsum, dan tulang segar maupun beku. Jadi ini secara umum kita tahu bahwa produk unggas ya, salah satunya adalah ayam broiler atau ayam potong. Nah, sedangkan untuk telur tentunya dari ayam petelur ya, atau ayam pulet. Sedangkan untuk susu itu tentunya dari sapi, kambing, domba, unta, dan tentunya untuk hasil produk-produk lainnya. Ini secara umum saja ya. Kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk melangkah ke materi selanjutnya, pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya adalah berapakah konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia per tahun? Kira-kira teman-teman ada enggak referensi yang pernah teman-teman baca bahwa setiap tingkat konsumsi daging ayam per kapita di Indonesia sih ada berapa? Kalau ada yang tahu silakan coba ditulis di chat box. Berapa kilogram konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia per tahun? Ada? Atau langsung open mic, langsung di unmute, ada enggak yang tahu? Silakan. Enggak ada?
Oke, saya perlihatkan ya. Jadi ini referensi ya. Jadi ternyata ya dari referensi yang saya pernah dapat bahwa ternyata setiap satu orang ya atau setiap masyarakat Indonesia ini untuk di negara Indonesia ya itu mengkonsumsi 9,3 kilogram per kapita per tahun. Itu rata-rata ya. Jadi rata-ratanya setiap satu orang itu mengkonsumsi daging ayam 9,3 kilogram per kapita per tahun. Nah, kalau kita jadikan bulan, berarti kita sebagai warga Indonesia hanya mengkonsumsi 0,77 kilogram ayam per bulan per orang. Atau hanya mengkonsumsi 770 gram ya. Ketika ini kita jadikan gram ya, berarti 770 gram. Jadi sangat sedikit. Ketika kita membandingkan negara tetangga kita, contohnya Malaysia. Malaysia itu mengkonsumsi daging sampai 50, di atas 50 kilogram per kapita per tahun. Sangat jauh ya. Jadi ini kita kembali ke referensi yang di atas bahwa 770 gram kilo yang kita makan, yaitu mungkin sudah mencakup apakah teman-teman makan lalapan, makan sate, atau makan produk-produk yang berbahan dari ayam, itu sudah mencakup sebanyak 770 gram. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan tetangga kita Malaysia ya. Ini untuk konsumsi daging ayam. Sekarang kita melangkah ke konsumsi referensi terkait mengenai ayam petelur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita bicara skala nasional atau Indonesia, kira-kira provinsi apa sih yang memiliki produksi telur tertinggi di Indonesia? Silakan dijawab. Kita main tebak-tebakan deh. Silakan langsung dijawab di chat box. Ayo silahkan ditulis. Ada yang tahu? Ada yang, kalau yang belum tahu, tebak-tebak saja. Nanti kita perlihatkan referensinya. Sudah ada yang menulis? Sulsel. Wah, ada lagi? Jawa Timur. Ada jawaban lain? Silahkan diketik. Baru 2 orang? Apa cuma 2 orang saja yang mendengar pertanyaan ini? Jawa Barat. Oke. Rahmat, Jawa Barat. Ada lagi? Ada provinsi lain? Sulawesi Selatan. Oh, masih Sulawesi Selatan. Oke. Jawa Timur. Oke. Baik, saya akan perlihatkan ya. Ini menurut data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020. Saya akan perlihatkan datanya. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Jawa Timur ya. Tadi sudah ada yang menjawab benar itu. Siapa tadi yang menjawab benar itu? Pertama, Jawa Timur. Jawa Timur yang menjawab pertama tadi Ihsan Maulana. Wah, mantap Ihsan ya. Berarti update ya, Ihsan. Atau Ihsan coba open mic. Ihsan dapat referensinya baru. Ihsan dapat referensinya tadi apa sudah lama ini? Saya pernah dengar, Kak, di TV. Oh, gitu. Oh, di televisi. Oke, mantap, mantap. Ya. Berarti sudah lama ya ditahu atau ini? Ada pernah
saya dengar bahwasanya salah satu ayam petelur terbesar itu ada di Sulawesi Selatan, Kak. Oke, terima kasih Ihsan ya. Kita kembali ke materi ya. Jadi untuk BPS ya, ini data tahun 2020 saya coba ambil dan masukkan di slide ini bahwa ternyata untuk tahun 2020 provinsi tertinggi penghasil telur itu ada di Jawa Timur ya. Itu jumlahnya sebanyak 1.732.437,32 ton ya. Jadi telur itu berdasarkan data statistik itu dihitung berdasarkan beratnya ya. Jadi bukan butir. Ini data berdasarkan berat telur ya. Untuk jumlah butirnya tentunya bervariasi ya, tergantung dari ukuran telur. Semakin besar berarti jumlahnya akan semakin sedikit dalam satuan kilogram ya. Begitupun sebaliknya. Ini untuk referensi pertama. Sekarang, nah tadi kan yang tertinggi, sekarang yang terendah. Kira-kira ada referensi provinsi apa yang memiliki produksi telur terendah di Indonesia? Silahkan kembali dijawab melalui chat box. Ayo diketik. Saya mau lihat jawabannya. Oh, sudah ada. Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Utara. Baru berapa orang ini? Baru 4-5 orang? Ada lagi? Silahkan Papua lagi. Ada jawaban lain lagi kah? Atau masih sama dengan jawaban teman sebelumnya? Silahkan. Pokoknya yang lagi silahkan di browsing di mana di ini. Kalau Maluku Utara ada. Ayo 10 detik lagi untuk menjawab provinsi apa yang memiliki produksi telur terendah di Indonesia. Masih adakah jawaban lain selain jawaban dari chat box? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup untuk menjawab. Sekarang kita lihat referensinya. Apakah sudah terlihat? Nah, ini DKI Jakarta. Ya. Mengapa DKI Jakarta memiliki tingkat produksi telur terendah di sana? Karena di Jakarta itu sebagian besar ya bahkan sudah 90-an% itu adalah pemukiman atau pusat pemerintahan. Jadi untuk kandang itu kemungkinan kecil ada di sana ya. Ketika ada pun itu berarti skalanya hanya skala kecil. Karena data untuk 2020 ternyata itu 0 atau tidak ada. Tapi di 2018 itu ternyata ada ya. Jakarta itu menghasilkan 28.904,49 ton. Itu untuk tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 itu tidak ada ya. Jadi Jakarta itu hanya menerima telur dari luar ya. Ibaratnya apa ya? Jakarta itu mengimpor ya. Ketika kita dalam skalakan negara, ibaratnya Jakarta itu mengimpor, menerima impor telur dari provinsi lain ya. Salah satunya Provinsi Jawa Timur yang tadi, kemudian provinsi yang terdekat itu Jawa Barat dan Banten. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Sekarang kita langkah ke slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Selatan mengenai terkait produksi telur ya? Tadi kan kita secara global Indonesia, produksi tertinggi ternyata ada di Jawa Timur. Kemudian terendah ada di
Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, kalau di Sulawesi Selatan berapa sih produksinya? Kemudian kalau secara nasional itu urutan berapa sih Sulawesi Selatan? Ya, kita bahas Sulawesi Selatan ya, karena kita berada di Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, ini untuk datanya ya. Jadi ternyata Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 itu memproduksi 206.598,22 ton. Lumayan ya, lumayan banyak. Tapi tentunya ketika kita bandingkan dengan Jawa Timur, itu Sulawesi Selatan hanya hanya 1/8 ya. Jadi ibaratnya Sulawesi Selatan hanya 1/8 atau hanya ibaratnya kalau Jawa Timur produksi telurnya itu hanya dibagi 8, nah itu hanya untuk sama dengan produksi untuk Sulawesi Selatan ya. Jadi data dari BPS tahun 2020 itu produksinya hanya 206.000 lebih ya, atau 1/8 dari Provinsi Jawa Timur yang tadi kita lihat ya untuk data terbanyak. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan referensinya. Ini update dari BPS ya. Saya coba cari datanya 2 hari yang lalu dan saya coba memperlihatkan ke teman-teman bahwa ternyata ya ketika kita urutkan produksi telur yang ada di Indonesia ya, ketika kita ranking mulai dari yang tertinggi tadi Jawa Timur, kemudian Indonesia, Sulawesi Selatan itu berada di urutan berapa sih ya? Kalau ini kan hanya data secara kuantitas ya. Nah, sekarang kita akan lihat urutannya. Urutannya yang pertama adalah dari Jawa Timur, kemudian yang tertinggi kedua itu dari tunggu dulu. Ini apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul share screen saya? Iya, Kak. Hilang, Kak. Oh, sebentar ya. Sepertinya saya coba share ulang ya. Oh, filenya tertutup ini. Jadi tadi itu datanya mulai dari Jawa Timur sebagai provinsi tertinggi, kemudian kita akan coba sebentar ya teman-teman, saya sepertinya ada kendala device. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya, sambil saya mempersiapkan kembali data persentase saya, teman-teman, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ada Kak, saya Kak. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Begini Kak, sekarang kan yang saya lihat kemarin barusan sekali Kak, banyak sekali sekarang di Jawa Timur itu beredar di berita bahwasanya ayam broiler itu dibagikan begitu saja Kak, karena kan rendahnya harga yang diberikan oleh pemerintah dan menuntut Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian akibat tingginya harga jagung dan turunnya harga telur. Nah, apakah di Sulawesi Selatan sendiri Kak
apakah kena dampaknya bagi peternak? Terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaannya ya, Ihsan. Sudah kelihatan ya? Iya, Kak, kelihatan. Jadi terkait mengenai ini ya, jadi beberapa hari yang lalu kan sempat ini ya, mungkin teman-teman juga lihat ya, sempat viral waktu kunjungan Pak Jokowi di Blitar ya. Jadi Blitar itu salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, itu merupakan penghasil telur. Ya, ketika kita ke Blitar, itu hampir yang kita lihat itu hampir apa ya? Ibaratnya kalau di Makassar itu kalau kita tetanggaan dengan dengan tetangga kita, kalau di sana itu yang tetangga itu antara kandang yang dimiliki oleh satu peternak dengan peternak yang lain. Saking banyaknya di sana ya untuk untuk peternak petelur di sana. Nah, mengenai pernyataan yang disampaikan juga sama Ihsan tadi bahwa apa yang menyebabkan kenapa peternak petelur sekarang menjerit. Yang pertama, bahan baku atau jagung itu sangat tinggi, ya sudah betul ya disampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah harga telur itu anjlok. Sekarang bahkan di tingkat kalau untuk Sulawesi Selatan ya, itu hanya di kisaran 30.000 sampai 35.000 per rak. Itu untuk belum disortir ya. Itu untuk skala produksi. Nah, mengapa sampai ada anjlok? Karena efek dari di Jawa itu sempat kemarin waktu beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya kan sempat ada PPKM. PPKM tersebut tentunya membatasi kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan-kegiatan kunjungan ke rumah makan, kemudian restoran, hotel, tentunya berefek sama konsumsi telur. Jadi peternak itu tinggi harga produksi, murah harga penjualan, tinggi harga pembelian, murah harga telur. Seperti itu. Jadi ketika kita misalnya hubungkan dengan Sulawesi Selatan, untuk Sulawesi Selatan sebenarnya berdampak ya. Berdampak. Cuman untuk ketika kita bandingkan dengan Jawa Timur itu tidak nampak signifikan. Karena mengapa? Jumlah produksi berbanding dengan tingkat kebutuhan konsumsi telur di Sulawesi Selatan itu masih ibaratnya masih sebanding, masih istilahnya tidak berbanding terbalik ya, produksi banyak tapi konsumsi sedikit. Kemudian yang kedua, karena di Sulawesi Selatan ya ini sebenarnya ada kaitannya dengan ada kaitannya antara kebijakan pemerintah di mana Jawa Bali kan dulu masih zona merah. Untuk Sulawesi Selatan itu kan zonanya sudah sudah zona kuning, zona orange, bahkan sekarang mungkin sudah berubah lagi. Nah, itu kan untuk pembatas istilahnya kalau PPKM di Sulawesi Selatan dengan PPKM untuk Jawa dan Bali, khususnya untuk Jawa Timur itu levelnya berbeda ya. Istilahnya untuk kita di Sulawesi Selatan masih ada kelonggaran. Dulu ya di Jawa itu tidak boleh ada pesta, tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada kerumunan. Kalau sekarang kita ya itu istilahnya kita juga seperti itu, tapi masih ada kebijaksanaan dari pemerintah setempat. Jadi tentunya berefek sama tingkat konsumsi telur di Sulawesi Selatan. Seperti itu ya, Ihsan ya. Atau masih ada tanggapannya? Atau
Kak, bagaimana dengan ayam broiler sendiri, Kak? Kalau Apakah ayam broiler, kalau ayam broiler atau sebentar ya, kalau ayam broiler nanti saya coba perlihatkan datanya juga. Nanti kita hubungkan dengan pertanyaannya Isan ya. Untuk yang tadi ya urutannya Jawa Timur, kemudian peringkat kedua Sumatera Utara, peringkat ketiga Jawa Tengah, peringkat keempat Jawa Barat, peringkat kelima Sumatera Barat, peringkat keenam baru Sulawesi Selatan ya. Jadi ini data update DPS ya. Ini untuk tahun 2020. Kalau 2021 itu belum diterbitkan karena 2021 masih berjalan ya. Sekarang September masuk Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan. 4 bulan ini kita belum tahu apakah ketika kita buatkan diagram apakah terjadi penurunan ataukah kenaikan atas kebijakan pemerintah yang saat ini sudah melonggarkan misalnya PPKM. Kita belum tahu ya untuk 2021. Tapi ini untuk 2020 itu update ya. Teman-teman boleh juga membrowsing untuk data BPS yang lain ya terkait daging sapi, daging kambing, produksinya itu ada semua datanya di BPS. Tapi untuk terkait yang saya perlihatkan, kita fokus pada ayam petelur dan ayam broiler ya. Sekarang kita masuk pada nah ini pertanyaan pertanyaan anak semester 4 ini kayaknya ini. Kira-kira berapa sih umur ayamnya untuk memproduksi telur? Silahkan ditulis di chat box. Ayo diketik. Saya garis dulu ya. Garis. Oke, silahkan. Ini pertanyaan anak semester 4, semester 5 mungkin. Kalau anak semester 7 ini, wah sudah di luar kepala ini. Sudah adakah jawabannya? Sepertinya belum ada yang mengetik di bawah garis batas ini. Ini yang sudah lulus manajemen ternak unggas ini atau apa produksi ternak unggas ini, waduh, ini pasti sudah tahu ini. Ini saya tidak tahu ini yang belum menulis apa malu-malu menjawab atau gimana ini. Ayo. Oh, ada yang menjawab 16 minggu. Ada yang menjawab 18. Enggak tahu ini 18 apa ini? 18 hari atau 18 ini apa ini? Iya, berikutnya 20 minggu, Ihsan. Terus ada lagi 18. Oh, minggu tahu. Oh iya ya, 18 minggu. Saya kira 18 hari deh. Oke. Ada lagi jawaban 18, 16, 20, 18. Oke, 18 minggu lagi. Sekarang saya tutup jawabannya ya. Stop menjawab. Saya garis lagi. Saya coba memperlihatkan ya. Ini berdasarkan referensi dari wawancara saya. Jadi untuk terkait ayam petelur tentunya saya tetap mencari referensi ya. Karena untuk di Suma ya kita hanya fokus pada broiler ya. Untuk petelur itu kita punya tapi di Malang ya. Ownernya Suma itu adalah peternak petelur juga di Kabupaten Malang. Nah, ini namanya ayam pullet ya. Kita bahas dulu ya. Nah, ini kandang pembesarannya itu dari 0 hari sampai 16 minggu. Jadi, ibaratnya ayam petelur itu dipelihara di kandang pembesaran dulu selama 16 minggu. Jadi masuk
DOC ayam petelur, kemudian dibuatkan brooding, dipelihara sampai 16 minggu. 16 minggu itu biasanya, ini berbeda-beda ya, tapi biasanya itu 16 minggu bobotnya atau BW-nya sudah mencapai 1,2 kilogram. Ya, ini tentunya berbeda-beda lah, tapi rata-rata itu 1,2 sampai 1,3 kilogram di umur 16 minggu. Sekarang setelah di kandang pembesaran, kita ke slide berikutnya. Masuk ke kandang. Nah, ini namanya kandang baterai. Ya. Kandang baterai. Kandang baterai 16 minggu, kemudian 17 minggu dan 18 minggu. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan tadi, umur berapa ayam petelur mulai memproduksi telur? Jawabannya adalah 18 minggu, ya. Tapi ada juga yang terlambat, ya. Ini kembali lagi ke performanya, ya. Ada juga yang sampai 19, sampai 20, ada juga. Ya, itu berarti ada keterlambatan, mungkin ada faktor lain, ya. Faktor manajemen pastinya yang menjadi pendukung keberhasilan cepat tidaknya ayam pulet untuk siap bertelur, ya. Jadi saya ulang dari gambar ini dipelihara dulu mulai 0 sampai 16 minggu. Berarti kalau 16 minggu itu sampai 4 bulan, ya. Jadi ayamnya dipelihara selama 14 bulan seperti ini. Kemudian nanti umur 16 minggu, ya. Berarti 4 bulan, ya. Dipelihara 4 bulan, kemudian nanti dipanen, dipindahkan ke kandang baterai seperti ini, kandang yang sekat satu-satu ini, ya. Itu di umur 16 minggu sampai 17 minggu, 18 minggu. Jadi ada waktu 2 minggu untuk beradaptasi. Jadi ayam pulet ini beradaptasi di kandang baru, nanti umur 18 minggu sudah mulai berproduksi. Kemudian, nah ini, ya, umur 18 minggu dalam kurung tergantung performan, ya. Oke, mengerti, ya? Sekarang kita masuk ke ayam broiler. Ayam broiler ini mungkin secara umum juga saya akan perlihatkan ke teman-teman, ya, mengenai terkait kita kembali lagi ke skala nasional. Provinsi apa yang memiliki produksi daging ayam ras pedaging terbanyak di Indonesia? Silahkan jawab lagi di chat box. Silahkan. Provinsi. Ini tadi kita sudah bahas Provinsi Jawa Timur sebagai penghasil petelur. Sekarang untuk pedaging ayam broiler. Ayo, silahkan diketik. Atau ada yang sementara mencari, membrowsing. Oh, sudah ada yang menjawab. Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada lagi? Jawa Timur. Oh, Jawa Barat. Jawa apa? Wah, ini Jawa apa saja ini, Wah. Jawa apa saja boleh. Ayo, masih adakah jawaban? Ya, Jawa Barat lagi. Jawaku cinta. Wah, ini siapa ini? Aduh, kayaknya ini lagi kasmaran mungkin ini. Jawaku cintai. Jawaku cintaimu. Wah. Ini untuk siapa ini? Oh, Sumatera Utara. Ada lagi kah yang menjawab provinsi yang berbeda? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop, ya. Stop menjawab. Kita lihat lagi datanya. Provinsi dengan produksi daging ayam ras pedaging terbanyak di Indonesia berada
Jawa Barat ya. Jadi tadi sudah ada yang menjawab benar, Jawa Barat. Jawa Barat berapa sih produksi ayamnya? Ini dalam satuan ton juga ya, dalam satuan berat badan atau tonasenya ya. Jadi jumlahnya adalah 838.148,94 ton. Wow, banyak ya. Sekarang ini datanya dari BPS ya tahun 2020. Oh, ternyata ada penurunan dari 2019 di mana tahun sebelumnya 386,29 ton. Jadi ada pengaruhnya ya. Ini tentunya disebabkan ya karena adanya pandemi ya, terjadi penurunan, tapi penurunannya tidak terlalu jauh ya. Sekarang ketika kita kaitkan lagi dengan Sulawesi Selatan, urutan ke berapa? Oke, langsung ini ya datanya untuk Sulawesi Selatan. Jadi jumlahnya itu 78.878,6 ton atau 78.878.600 kilogram. Ini untuk data keseluruhan ya tahun 2020 berdasarkan sumber dari BPS ya. Sekarang urutannya, ketika kita melihat urutannya, kira-kira Sulawesi Selatan berada di posisi berapa sih? Pada saat kita lihat, tentunya Jawa Barat di peringkat pertama, kemudian peringkat kedua Jawa Tengah, share screen-nya hilang ya? Iya, Kak. Ya, hilang. Oh, tunggu dulu ya. Saya lihat dulu. Share screen. Tadi Jawa Barat, kemudian Jawa Barat. Suara saya tidak terputus-putus di tadi. Nur? Iya, Kak. Bagus juga. Bagus, jadi cuman ini ya, cuman yang share screen-nya yang ini ya. Iya, Kak. Hilang, Kak. Udah muncul. Saya coba buka kembali ya filenya. Kalau yang saya tampilkan tadi itu hanya datanya, urutannya ya. Untuk jumlahnya teman-teman boleh browsing ya. Ketika kita melihat ternyata urutannya itu mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, malahan Jawa Timur berada di peringkat ketiga, kemudian Banten, Sumatera Utara, kemudian Riau, yang ketujuh Lampung, ke-8 ini Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Tekan dulu share screen-nya ya. Bali. Kemudian Sulawesi Selatan ternyata berada di urutan ke-11. Ya. Ibaratnya kalau kita bandingkan yang tertinggi Jawa Barat dengan Sulawesi Selatan, ternyata Sulawesi Selatan hanya 1/10 lebih lah, hampir 11 dari produksi ayam ras pedaging ya. Jadi Sulawesi Selatan berada di urutan ke-11. Kalau tadi yang ayam petelur, Sulawesi Selatan berada di urutan ke berapa?
6, Kak. 6 ya? Oke. Ternyata masih fokus ya. Sekarang saya tidak, kayaknya agak berat ya kalau saya slideshow, saya perlihatkan seperti ini. Jelas ya kalau tampilannya seperti ini? Jelas ya? Iya, Kak. Jelas. Jelas, Kak. Oke, sekarang kita masuk pada sesi penutup. Untuk penutup, ya ini secara umum saja yang saya perjelaskan bahwa ternyata ini ada komponen ya, ada input, ternak, kemudian outputnya. Terkait mengenai input ya, tadi sudah ditanyakan sama Ihsan tadi mengenai pakan. Pakan itu merupakan salah satu biaya produksi terbanyak ya. Ketika kita ibaratkan kalau sapronak itu adalah sarana produksi ternak. Sarana produksi ternak itu mencakup pakan, kemudian bibitnya, dalam hal ini DOC-nya, ayamnya ya, kemudian OPK. OPK itu obat vaksin kimia atau vitaminnya. Di antara ketiga sapronak ini, yang paling tinggi adalah pakan. Itu lebih dari 50% sapronak itu berada di pakan. Dan pakan, ya seperti yang dibilang tadi, itu harganya sangat tinggi. Jadi ketika teman-teman, ya apakah nanti ada yang punya usaha ayam, ya siap-siap Anda akan mengeluarkan kos terbanyak itu lari ke pakan. Kemudian terkait mengenai ternak, ini mengenai reproduksinya dan populasinya, kemudian terkait mengenai pemuliaannya atau bibitnya, sedangkan untuk outputnya itu rantai pemasaran hasil ternak. Tentunya ini menyangkut hubungannya ya, ketika sudah ada ayam, sudah ada telur, bagaimana proses pemasarannya, itu yang penting juga ya, karena percuma kita memproduksi banyak tapi ternyata tidak terserap bagus ya. Salah satu yang menyebabkan harga telur turun, harga ayam turun, karena ada hubungan antara permintaan dan penawaran. Teman-teman pasti sudah tahu hukum permintaan penawaran. Semakin banyak permintaan berarti harganya tinggi apa rendah? Semakin banyak permintaan, tinggi apa rendah? Semakin tinggi. Harga semakin Tinggi, Kak. tinggi ya. Oke, betul, tinggi ya. Begitupun sebaliknya, ketika penawarannya banyak, ya, banyak produksinya, banyak telur, banyak ayam, ketika orang kurang mengkonsumsi daging, kurang mengkonsumsi telur, nah pasti harganya akan anjlok ya. Ketika kita hubungkan antara telur dengan ayam, kalau telur ya hari ini tidak laku, bisa disimpan dan bisa disimpan sampai 1 bulan, tergantung dari packingannya ya, atau tergantung dari gudang penyimpanan telur. Yang jelas itu umumnya telur itu hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Sedangkan untuk ayam broiler ya, kalau tidak laku hari ini, mau tidak mau kita harus memberikannya makan lagi ya. Jadi ketika saya sebagai personal ditanya yang mana yang urgent untuk dalam hal ini pemasarannya, ya yang urgent ya yang broiler ya. Tapi tentunya harapannya kita bagaimana itu terserap bagus di konsumen ya. Kemudian harga jual produk dan daya beli konsumen ini sudah dijelaskan tadi ya. Sekarang kita masuk pada harga pokok. Ini secara umum saja ya saya perlihatkan. Harga pokok produksi atau HPP ya. Ibaratnya ketika kita mau membuat sebuah usaha apapun itu ya, bukan unggas saja ya, usaha apapun itu kita harus tahu harga pokok produksinya itu berapa ya. Ibaratnya untuk misalnya kami di Suma Farm, untuk setiap 1 kilogram ayam broiler itu HPP-nya berapa sih? Berapa sih modalnya Suma untuk menghasilkan 1 kilogram ayam broiler? Nah, itu HPP ya. Yang kedua, ini contoh ya, misalnya HPP setiap 1 kilogram ayam broiler sebesar 19.000, maka keuntungan akan didapatkan ketika penjualannya di atas 19.000. Ya. Teman-teman mengerti ya dari yang kedua ini ya.
Jadi ketika misalnya contohnya setiap 1 kilogram ayam broiler ternyata modalnya itu 19.000. Jadi mau tidak mau kita harus menjual ayam di atas harga 19.000 itu. Jadi ketika misalnya ayam 2 kilo, ini kan satuannya untuk 19.000 ini kan untuk 1 kilo ya. Jadi kalau misalnya ayam 2 kilo berarti modalnya atau HPP-nya itu sebanyak 38.000 ya. Jadi semakin besar, semakin banyak cost-nya atau semakin tinggi HPP-nya, semakin besar modalnya. Ini contoh ya untuk HPP. Kemudian kita melangkah ke slide yang berikutnya. Break even point ini ada hubungannya dengan HPP tadi. Jadi BEP itu menjadi tolak ukur untuk berinvestasi maupun memulai bisnis. Ya, ini secara umum ya. Atau ibaratnya kalau kita di Indonesia disebut harga modal. Kira-kira sama ketika misalnya ada teman-teman yang punya bisnis apa ya? Bisnis sepatu misalnya. Itu HPP-nya untuk membuat satu pasang sepatu itu berapa? Jadi pasti ketika kita untuk mendapat keuntungan harus dijual di atas harga modal, di atas harga HPP atau di atas harga BEP, break even point ya. BEP itu adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu ya. Jadi ketika misalnya saya kembalikan di sini, ternyata contoh misalnya untuk 1 ekor ayamnya 2 kilogram. Berarti HPP-nya adalah 38.000. Itu untuk 1 ekor. Bagaimana dengan ayam 2.000 ekor? Banyak kan? Berarti 38.000 dikali dengan 2.000. Itulah hasilnya. Itulah modalnya ketika kita bicara HPP. Ya. Kemudian yang menjadi kendala peternak saat ini, harga pasar. Harga pasar kadang di bawah HPP. Mengapa harga pasar turun? Karena itu tadi, permintaan penawaran. Mungkin sekarang ayam broiler atau telur itu lebih banyak diproduksi dibanding jumlah konsumen untuk memakan ayam atau memakan telur. Jadi tidak sebanding, tidak itu yang menyebabkan harga turun. Karena tidak ada sebanding antara produksi dengan konsumsi. Oke ya, sekarang kita lanjut di slide berikutnya. Ini mungkin slide terakhir ya, sebelum saya akhiri. Jadi kesimpulannya adalah beternak unggas merupakan industri biologis. Tantangannya adalah menyediakan hasil yang maksimal. Mengapa saya bilang industri biologis? Ya, karena industri kandang, peternak, atau farm itu memelihara makhluk hidup. Industri biologis memelihara makhluk hidup. Bukan ayam saja, sapi, kambing, domba, dan tentunya peternakan secara umum itu merupakan industri biologis. Berbeda misalnya ketika misalnya kita ambil contoh di luar, industri otomotif. Industri otomotif. Ketika misalnya produksinya banyak, tapi permintaan mungkin orang mungkin jarang beli mobil karena mungkin berefek sama COVID, ya mobilnya bisa disimpan, bisa dijual lagi besok, bisa dijual lagi bulan depan, bisa dijual tahun depan mungkin. Ayam hari ini tidak bisa laku, ketika Anda simpan besok, lusa, atau 1 minggu, hanya 2 kemungkinan. Ayamnya tambah besar, atau ayamnya karena mungkin peternak sudah tidak ada modal untuk memberi makan, ayamnya akan mati. Makanya ya berita sekarang banyak peternak yang membagikan gratis karena memang kita terjerit. Ya. Di sisi lain ayam tidak bisa laku, di satu sisi ayam tinggal kesulitan makan.
Itu ya, itu untuk industri biologis ya. Jadi teman-teman sudah ada bayangan ya untuk poin pertama, beternak unggas itu merupakan industri biologis. Peternakan secara umum adalah industri biologis. Hari ini mungkin ayamnya sehat, besok kita belum tahu. Penyakit, hama, itu kadang kapanpun bisa menyerang ya. Yang terbaik, yang terpenting adalah bagaimana manajemen peternakan, manajemen peternak ya. Kemudian poin yang kedua, COVID-19 merubah tatanan perekonomian perunggasan sehingga mempengaruhi tata niaga ya. Ini khusus untuk ayam broiler. Tata niaga ya, teman-teman juga pasti sudah tahu ya tata niaga hasil ternak. Itu produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kami di Suma ketika kita kaitkan dengan tata niaga peternakan, kami di Suma, peternak yang ada di kandang itu merupakan produksi atau produsen. Sedangkan yang berperan sebagai distribusi atau distributor adalah pembeli ayam yang ada di kandang. Jadi ketika teman-teman jalan-jalan ke pasar, lihat ada mobil ayam, mobil keranjang, itu kami panggil dengan kata bakul. Jadi distributor atau distribusi itu adalah bakul untuk istilah kami. Ya, jadi bakul ini merupakan pembeli ayam yang mengambil ayam di kandang, kemudian nanti didistribusikan ke pasar-pasar, ke lapak-lapak. Jadi kalau teman-teman sudah ada informasinya ya, kalau lihat mobil-mobil di jalan, mobil keranjang yang bawa ayam, itu pasti mobil bakul itu. Ya. Kemudian konsumsi ya. Konsumsi ya kita ini juga. Teman-teman mungkin tadi sebelum ikut kegiatan ini mungkin sudah makan ayam, sudah makan telur mungkin. Nah, ini kita sebagai konsumen ya. Atau mungkin ada yang belum makan. Siapa tahu ada yang belum makan. Itu ya. Jadi kita yang ada di sini adalah konsumen juga ya. Jadi teman-teman harus semangat ya, makan ayam, makan telur. Kemudian ini sudah mengerti ya yang poin kedua ya, tata niaga itu produksi, produsen orangnya ya, distributor orangnya, konsumsi konsumen orangnya ya. Sekarang poin yang ketiga, social distancing. Menghindari kerumunan seperti rumah makan, hotel, restoran, hingga pemberlakuan PPKM atau pembatasan apa lagi ini PPKM, saya lupa lagi. Kegiatan masyarakat. P-nya satu apa ini, saya lupa. Pemberlakuan kegiatan masyarakat di tingkat nasional menyebabkan turunnya daya beli produk unggas. Itu tadi ya yang ditanyakan tadi sama Ihsan, ini juga ya efek dari COVID itu adanya pembatasan, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak yang dulunya mungkin kita sering makan di luar, makan ayam, makan produk-produk peternakan, tapi karena adanya pandemi itu berpengaruh. Akhirnya distributor, ya bakul pun sebenarnya mengeluh juga. Yang dulunya mungkin bisa menjual ayam 500 ekor per hari, itu bahkan sekarang sudah turun sampai 50% ya. Itu yang pernah saya temui di lapangan, bakul pun sebenarnya mengeluh juga dengan adanya pembatasan ini ya. Tapi itulah namanya kebijakan. Kemudian poin yang keempat, harga telur dan ayam potong turun menyebabkan risiko terjadinya kerugian. Nah, itu tadi yang mengenai HPP ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika misalnya penjualannya ternyata dibawa dari HPP, otomatis ada kerugian ya. Tentunya kita berharap bahwa kondisi pasar, kondisi harga saat ini mudah-mudahan bisa stabil ya. Apalagi kemarin sudah ada ini ya, yang teman-teman kenal ini kan. Nah,
Ini di Blitar yang saya bilang tadi. Nah, ini dia keluhkan masalah, ini peternak petelur ini. Peternak petelur, dia keluhkan mengenai harga jagung yang mahal, ya. Karena kan ayam, kalau yang petelur itu pakannya itu masih ada yang sudah siap dikasih, ada juga yang masih manual, ada yang masih dicampur jagung, campur konsentrat, campur vitamin. Tapi kalau ada juga yang sudah dalam bentuk siap digunakan, tapi itu harganya lumayan ya, harganya lebih mahal lagi ya. Ketika misalnya bahan bakunya saya sudah mahal, jagungnya saya sudah mahal, bagaimana dengan ini harga pakan secara keseluruhan? Oke. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mahalnya harga jagung sebagai bahan baku pakan menyebabkan tingginya operasional peternak. Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa pakan itu menjadi operasional yang wajib disediakan oleh peternak. Dan pakan itu paling tinggi di antara semua sarana produksi ternak. Oke, teman-teman. Untuk presentasi saya cukup ya. Saya mau lihat teman-teman reaction jempolnya. Apakah masih bisa memperlihatkan reactionnya atau tidak? Yang tidak bisa memperlihatkan berarti kemungkinan dia lagi baring mungkin, atau lagi di mana ini, lagi masih di jalan kah, atau sekarang reactionnya diganti menjadi love untuk teman-teman. Diganti, oke. Ada yang belum saya lihat ini, kayaknya mungkin lagi masih di jalan. Tadi yang masih di jalan sudah sampai kah? Sudah sampai Oke. Kak? Sudah. Oh, berarti Isan tadi ya yang di jalan itu. Iya Kak ya. Oh, saya kira bukan kita tadi. Ternyata sudah sampai dari tadi ya. Oke, teman-teman. Sebelum saya mempersilahkan mengembalikan ke Kakak Nur, saya izin langsung open kamera dulu. Saya mau foto lagi. Adakah yang bisa open kamera? Ya, teman-teman Silahkan. Open cam. Ike Dian sudah. Ini namanya iPad. Sudah juga. iPad atau apa ini? Atau merek handphonenya mungkin ini? Atau apa? iPad. Ini panggilannya siapa ini? Gideon ya? Dion Kak, Dion. Oh, Dion. Ya, maaf ya. Saya kira tadi ini. Saya kira tadi merek handphone. Ternyata Dion ya. Terus yang lain, oke. Masih ada yang belum open cam? Rahmat, Nursila. Yang lain, oke, siap-siap. Kita foto bersama dulu ya, sebelum masuk pada sesi diskusi ya. Silakan yang belum, Wandi, Ardi, Fitriani, Winda, Siti Nureisa, Andi Kiran, Faisal belum open cam. Silakan. Siap-siap ya, kita foto resmi dulu, foto KTP. Bagaimana kalau foto KTP? Foto close up ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Sekarang gaya bebas. Gaya apa itu terserah. Ada yang kasih jempol, ada yang kasih apa itu. Ya. Oke, siap. Hitungan ketiga, menyebutkan huruf A. Oke, terima kasih ya. Jika memungkinkan, tetap open cam ya. Waduh, langsung off cam lagi. Oke, saya kembalikan ke Kakak Nur.
Terima kasih. Baik Kak, terima kasih, luar biasa materi yang disampaikan tadi Kak. Sangat jelas, dan saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Abdullah, bisa raise hand ataupun bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand. Ini ada Kak Alwi yang raise hand. Kak Alwi. Alwi, silahkan. Silahkan Kak, bisa di. Sudah dipersilakan? Iya Kak. Oh iya, sorry di jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam juga Kak Abdullah. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Ali Akbar. Saya dari Fakultas Peternakan angkatan 2017. Pertanyaan saya Kak, terkait hot news saat ini di mana Kementan dituntut oleh peternak unggas sebanyak 36 miliar dikarenakan Kementan dianggap tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 Kak, tentang pendayagunaan kalau tidak salah itu Kak. Pertanyaan saya ialah bagaimana Kakak menanggapi selaku yang apa ya namanya? Selaku maksudnya Kakak fokus di bidang unggas, menanggapi hal tersebut, apakah memang Kakak merasakan hal demikian yang dituntut oleh Asosiasi Peternak Unggas itu kepada Kementan? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih Alwi atas pertanyaannya, luar biasa. Ya. Bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oh, langsung ya? Iya Kak. Oke. Nanti setelah dijawab bisa dibuka lagi sesi. Oke. Baik, ya. Jadi ya, ada sebuah asosiasi atau sebuah persatuan ya, itu namanya PINSAR, Persatuan Insan Perunggasan Indonesia, PINSAR ya, atau teman-teman boleh browsing ya, PINSAR itu apa? Jadi PINSAR itu yang menaungi atau yang mengakomodasi para peternak, baik itu peternak yang skala besar, on farm, kandang close house atau kandang-kandang perusahaan on farm, maupun kandang-kandang peternak yang mungkin skalanya skala kecil ya. Jadi kemarin ya, waktu saya tidak update sepenuhnya sih, tapi saya sempat melihat beritanya bahwa semenjak kejadian dari kunjungan Pak Presiden di Blitar, itu berapa hari kemudian kan itu dipanggil ya, dipanggil menghadap langsung di istana, dan yang diajak pada saat itu adalah dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Nah, salah satu yang diundang pada saat itu adalah PINSAR ya, PINSAR Indonesia. Saya tidak tahu apakah karena PINSAR itu ada yang di tingkatan nasional, ada yang di tingkatan daerah. Jadi PINSAR itu kayak kita di Sulawesi Selatan itu ada PINSAR Sulawesi Selatan, ada PINSAR Jawa Timur. Nah, kebetulan yang punya SUMA ya, yang ownernya kami ini adalah Ketua PINSAR Jawa Timur. Dia itu peternak petelur di Malang, dan alhamdulillah beliau kembangkan usaha sampai masuk ke broiler. Akhirnya buat kemitraan di Jawa, kemudian salah satunya kemitraan yang ada di luar Pulau Jawa itu ada di Makassar dengan di Bali. Itu ownernya kami.
Itu dia ketua pinsar di Jawa Timur. Jadi setiap daerah itu ada pinsarnya ya, terutama itu yang data-data tadi yang di PPS itu sebenarnya data dari sebenarnya ada juga referensi dari pinsar juga sih, tapi untuk yang update sebenarnya dari BPS. Karena memang instruksinya Pak Menteri, Pak Sahrul ya, sebelum waktu menjadi waktu baru menjabat sebagai Menteri Pertanian itu langsung instruksikan datanya disamakan semua. Jadi tidak ada data-data ini lagi. Jadi semua mengacu pada data Badan Pusat Statistik ya, BPS. Jadi itu yang menjadi acuannya kita. Kemudian terkait mengenai pertanyaannya Alwi tadi, ya tentunya ini selaku pribadi dan yang bergerak di bagian ini, sebenarnya sih kalau kami harapannya ini ya, tapi saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain ya, saya tidak tahu, mungkin mereka punya pendapat lain juga ya. Tapi harapannya sih kalau kami itu bagaimana sebenarnya pemerintah bisa menstabilkan harga ya. Jangan sampai harganya terlalu tinggi dan jangan sampai harganya terlalu rendah. Seperti itu ya. Kalau terlalu rendah, tentunya yang diberatkan di sini adalah produsen. Ya. Begitupun sebaliknya. Jadi ada pemerintah sebenarnya harus istilahnya menstabilkan harga. Kira-kira misalnya harga ayam broiler itu stabilnya atau kisarannya amannya itu kira-kira di mana. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Jangan sampai terlalu murah pasti merugikan konsumen. Kalau terlalu mahal pasti merugikan konsumen. Ya, seperti itu kan logikanya. Jadi memang harus ada peran dari pemerintah di sini, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah masing-masing. Oke, itu mungkin ya. Saya kembalikan ke Alwi. Bagaimana Kak dengan jawaban tadi dari Abdullah? Alwi, apakah sudah jelas tadi jawaban yang diberikan? Oh, sudah dijawab cukup katanya Kak. Oh iya. Masih ada Kak ini pertanyaan yang kedua dari di kolom chat. Ya. Ada dari Kak Suhardi Tahir. Nah, pertanyaannya itu sudah dipaparkan tadi bahwa pandemi COVID-19 berdampak langsung ke perindustrian perunggasan yang mengganggu tata niaga peternakan. Nah, apakah ada faktor lain selain pandemi COVID yang mempengaruhi produksi ataupun penjualan telur atau ayam broiler? Faktor lain selain pandemi, Kak, yang mempengaruhi produksi telur ataupun daging ayam broiler. Oh, berarti ini ya, berarti yang kaitannya yang selain pandemik ya? Iya, Kak. Oh gitu Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi Suhardi ya, mengenai kira-kira dampak selain dari istilahnya kalau faktor lain selain pandemik itu kira-kira apa sih? Jadi begini ya, kalau kita bicara dari hulu ke hilir ya. Ini khusus untuk perunggasan ya, dari hulu ke hilir, berarti kan hulunya kan dari DOC ya. Dari bukan dari bibitnya, maksud saya dari bibitnya ya, tentunya dari hulunya. Final stock itu merupakan ayam broiler yang dipelihara di peternak dan dikonsumsi, itu generasi terakhir ya, final stock. Kalau induknya final stock namanya foreign stock. Ya. Kemudian induknya foreign stock istilahnya kalau neneknya ini final stock namanya grand foreign stock. Jadi saya ulang ya. Jadi
silsilanya, ibaratnya kalau silsilah ya, kalau kita misalnya teman-teman juga ya, kalau kita orang tua nenek. Nah seperti ini juga final stock. Kemudian orang tuanya final stock namanya parent stock. Kemudian orang tuanya parent stock, grandparent stock. Itu hanya ada istilahnya kalau di Indonesia itu kalau di Sulawesi Selatan ya, kalau di Sulawesi Selatan itu hanya parent stock yang istilahnya apa membahasakannya seperti apa ya? Sebentar dulu ya. Kalau di Indonesia ya, saya coba ulang ya. Kalau di Indonesia itu istilahnya grandparent stock, final parent stock dengan final stock. Seperti ini ya, saya ketik ya. Ini final stock, ini parent stock, kemudian grandparent stock. Nah, ini 3 ya. Nah, ini yang paling di bawah ini kan neneknya. Nah, itu hanya ada istilahnya dikembangkan di Indonesia. Kalau di atasnya ini nenek moyangnya ini turunan ini GPS yang paling di bawah yang neneknya kita ini masih ada orang tuanya lagi. Masih ada orang tuanya. Dan itu hanya ada di Eropa. Ya. Jadi yang 3 generasi ini GPS, PS, FS itu hanya ada di Indonesia. Ya. Jadi GPE grandparent stock. Kalau grandparent stock itu di Jawa ya, ada di Jawa Barat, di Bandung. Kalau final stock itu sudah ada di Makassar, sudah ada. Itu yang namanya teman-teman kalau mungkin sudah pernah jalan-jalan ke breeding. Nah, itu breeding atau induknya induknya ayam, induknya final stock itu ada di Maros. Kalau misalnya untuk yang Java itu ada di Masale ya. Sedangkan untuk penetasannya itu ada di Tanjung Lili di dekat dari Masale itu ya. Sedangkan untuk final stocknya itu yang di kandang-kandang ya. Jadi induknya final stock itu terkait dengan pertanyaannya tadi ini mengenai ini adanya produksi parent stock yang terlalu banyak. Jadi induknya ini DOC pastikan akan lebih banyak dari DOC. Logikanya kan seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya ayam anggaplah ada kandang ya, kandang A, isinya 3.000. Berarti mau tidak mau induknya ini harus di atas 3.000 itu. Logikanya kan seperti itu. Ya. Jadi 3.000, misalnya kandang A 3.000. Induknya ini pasti lebih banyak dari 3.000 itu. Dan neneknya pasti lebih banyak lagi. Seperti itu kan logikanya. Nah, ini di sini ada ada ketidakseimbangan. Akhirnya kemarin waktu tahun lalu kalau saya tidak salah ya sempat beredar telur PE ya. Nah, ini telur PE itu telur apa? Telur saya lupa istilahnya lagi itu ya. Itu telur yang tidak jadi ditetaskan. Karena ibaratnya bibit ayam di Sulawesi Selatan itu terlalu banyak persediaannya. Kalau kita jadikan ayam semua bakalan rugi juga karena tidak orang nanti banyak ayam kita pelihara di kandang tapi kurang yang mengkonsumsi ayam. Jadi mau tidak mau untuk memangkas ini induknya yang harus telurnya yang harus kita kurangi untuk ditetaskan atau sekalian induknya yang dikurangi, parent stocknya yang dikurangi. Seperti itu ya. Ini sudah ada yang bayangan toh dari yang penjelasanku ini. Yang bertanya tadi siapa lagi? Saya lupa. Masih ada? Iya, Suhardi.
Soehardi masih ini. Jadi ketidakseimbangan antara produksi dengan yang dikonsumsi. Jadi ketika misalnya ayam terlalu banyak, ya, baru kita, misalnya contoh lah, ibaratnya kalau misalnya kita di rumah, ya, kalau kita mau makan malam, tapi ternyata makan malam yang disiapkan itu untuk 5 orang misalnya, kita ada 5 orang di rumah. Ternyata pada saat makan malam, ada 3 orang yang mungkin sudah makan di luar. Jadi sisa 2 orang yang makan. Nah begitu. Jadi sudah disiapkan makanannya 5 orang, tapi yang makan cuma 2 orang. Jadi yang 3-nya ini pasti akan berlebih seperti itu. Jadi tidak terserap. Ibaratnya kalau ini ayam tadi, kalau kapan misalnya produksinya terlalu banyak, tidak terserap di konsumen, pasti mau tidak mau itu yang menyebabkan harganya anjlok. Mau tidak mau peternak tengkulak pasti jualnya harga murah, ya. Apalagi ya kalau misalnya kalau ayam broiler sih ya kalau RPA, tapi RPA di Sulawesi Selatan itu sebenarnya ada sih, cuman masih terbatas untuk pemotongannya, ya. Beda kalau yang di Jawa. Di Jawa itu banyak, tapi di Jawa pun juga banyak pemotongan, tapi belum sebanding dengan ayam, ya. Ketika misalnya harga ayam di Jawa murah, mau tidak mau harus dibekukan, ya. Makanya pernah ada yang tanya, itu KFC, McD, itu kira-kira ambil ayamnya sih di mana itu? Ternyata mereka itu ambil ayamnya, ya. Ayamnya mereka itu adalah ayam beku. Ayam yang disimpan di freezer, freezernya itu besar, bahkan freezernya itu dalam bentuk kontainer. Itu diambil dari luar Sulawesi. Ya, mengapa? Karena ternyata di luar Sulawesi itu lebih murah harganya, ya. Jadi misalnya anggaplah ayam murah, ketika misalnya ada freezer, mau tidak mau disimpan, dibekukan, nanti pada saat harga mahal baru bisa dikeluarkan. Itu buat yang punya RPA. Yang tidak punya RPA pasti akan kesulitan. Seperti itu deh. Karena tidak ada keseimbangan antara produksi ayam ini. Jadi sebelum COVID pun sebenarnya harga juga kadang hancur juga, ya. Istilahnya anjlok. Tapi karena adanya pembatasan, belum lagi ketika COVID ini sudah jalan 2 tahun, waktu awal-awal itu, waktu masih hitungan bulan, itu banyak pengurangan karyawan. Di kantor kita pun juga itu ada pengurangan. Begitupun populasi peternak, kita ada pengurangan juga. Karena, wah, kapan ini populasi kita masih sama sebelum COVID, wah, kita pasti akan setengah mati untuk menjual. Ya, seperti itu ya. Oke? Ya, Kak. Bagaimana dengan penanya, Kak Suha? Sudah jelas, Kak? Oh ya, Kak, sudah jelas katanya. Satu orang lagi saya kasih kesempatan yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Atau yang mau open mic juga mau bicara langsung, enggak apa-apa, lebih bagus lagi. Bagaimana teman-teman? Ini pesertanya sudah berkurang ya, sudah tadi 30-an partisipan, sekarang tinggal 14 orang yang tersisa. Mungkin ini lagi kepental mungkin, atau jaringannya. Juga, Kak, ya. Iya ya. Siapa yang ini? Siapa yang lagi di tempat basar ini? Ini Kak tadi Ihsan Maulana. Oh, di tempat basar. Kebetulan Ihsan juga ketuanya kami, Kak, sekarang. Kebetulan Ihsan ini juga ketuanya kami. Oh, ketua Fosil ya?
Iya, 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 iya. Sekarang. Iya, iya, iya. Mantap ya. Bagaimana Berarti teman-teman? berarti ini yang hadir di sini angkatan berapa yang paling ini? Paling lama? Paling tua? 2017, Kak. 2017 ya. Mungkin Kak sudah tidak ada ini pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin cukup sekian bincang nalar kita pada malam hari ini. Dan sebagai tanda terima kasihnya kami ke kakak, ada sertifikat. Mohon maaf ya Kak, sementara share screen dulu. Jadi ini Kak, sebagai tanda terima kasihnya kami dari pengurus kepada Kak karena telah menyempatkan waktunya, telah memberikan ilmunya yang begitu banyak kepada kami. Oke, terima kasih banyak. Karena waktu juga Kak sudah mulai larut ini, jadi mungkin dicukupkan dulu Kak diskusinya kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak telah memberikan waktunya, telah menyempatkan waktunya, dan telah memberikan materi yang luar biasa kepada kami. Semoga kedepannya tidak bosan-bosan untuk memberikan materi kepada keluarga fosil. Insya Allah. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dula. Oh iya, sama-sama Pak Ketua. Terima kasih juga. Oh iya, saya sebelum ini saya enggak apa-apa kita bincang-bincang ya, kita ngobrol. Ini apa? Berarti yang hadir di sini pengurus semua ya?